أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 197. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali untuk senantiasa belajar berhaqqa tilawati. Kemudian kita berupaya untuk ditingkatkan ke tingkat haqqa tuqatih, dan kita tingkatkan lagi untuk berhaqqa jihadih. Jadi nanti bisa dilihat kalau haqqa tilawatih itu ada di surat kedua ayat 121. Kalau haqqa tuqatih itu Ali Imran ayat 102. Sedangkan haqqa jihadih itu ada di surat Al-Hajj ayat 78. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditolong oleh Allah, diberi izin oleh Allah, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang
hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satu tanda orang itu bersyukur, dia mau menyempurnakan Islamnya. Jadi rukun Islam yang 5 itu syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. 5 rukun Islam itu adalah sebuah rangkaian yang utuh, Pak ya. Jadi ini utuh. Jadi mari kita berupaya di dalam hidup ini menyempurnakan ya rukun-rukun Islam itu. Dan nanti puncaknya yaitu kita melakukan ibadah haji. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau menunaikan ibadah haji dan umrah itu yang mabrur, yang baik, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan Allah yang paling indah kepada orang-orang yang beriman takwa itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat nanti dalam surat 9 atau ayat 111. Kemudian kita menjadi tamunya Allah di tanah suci. Ini juga luar biasa. Tidak sembarang orang bisa masuk ke tanah suci Mekah. Jadi ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita termasuk orang yang memenuhi panggilan Allah. Betapa mulianya orang itu kalau dipanggil oleh Allah kemudian dia datang ya. Termasuk juga fisabilillah. Dan insya Allah dengan adanya umroh dan haji itu dapat menghapus dosa-dosa kita dan membersihkan segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita berdoa agar seluruh dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat di surat yang kita baca tadi, yaitu surat kedua ayat 197. Jadi ternyata Allah berpesan kepada kita untuk orang-orang yang beriman takwa yang belum pergi haji dan umroh, pada saat dia pergi haji dan umroh, dan pada saat mereka pulang dari haji dan umroh. Ini ada pesan yang harus dihati-hati ya, harus diperhatikan. Yang namanya tadi penyakit-penyakit hati kita, ada rafas, ada fusuk, ada jidal. Ini sebuah perilaku yang keji dan mungkar. Jadi rafas itu termasuk perkataan-perkataan yang jorok ya, pandangan-pandangan yang jorok yang itu ada kaitannya dengan kemaksiatan ya. Jadi pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah ya, memperbincangkan hal-hal yang tabu, yang jorok itu dilarang ya pada waktu umat itu melaksanakan umroh dan haji. Karena umroh dan haji itu adalah perjalanan suci. Jadi ucapannya ya harus suci, hatinya harus suci, pikirannya suci, perbuatannya suci, karena kita berada di tanah suci. Jadi itu harus semuanya. Kemudian fusuk termasuk berbuat fasik ya, termasuk berkata-kata dusta, berjanji, mengingkari janji-janjinya, kemudian apabila diberi amanat dia berkhianat. Nah, kemunafikan seperti itu juga tidak boleh dilakukan di tanah suci sana ya. Termasuk juga jidal. Jidal itu adalah pertengkaran, perdebatan
yang bisa menyebabkan pertarungan dan lain sebagainya antara satu umat dengan yang lain. Lah, semuanya itu bisa hilang apabila kita membawa bekal yang namanya iman dan takwa. Jadi kalau iman dan takwa itu sudah bersemayam di dalam hati kita, maka yang namanya rofas, fusuk, jidal itu akan sirna dari tubuh kita. Oleh karena itu, sebelum kita haji, kita harus bertaubat, beristighfar kepada Allah, membuang ya RFJ tadi. Pada saat melakukan haji di tanah suci, RFJ juga dibuang. Kemudian pada saat datang ke tanah Indonesia ini, rafas, fusuk, jidal juga tidak boleh dilakukan lagi, karena itu termasuk akhlak yang tercela. Jadi bisa menyebabkan pelakunya menjadi orang-orang yang suka berbuat keji dan mungkar, di mana perbuatan keji dan mungkar itu termasuk yang menyebabkan perbedaan, pertarungan, pergolakan, permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus dihindarkan. Mari kita fahami surat kedua ayat 197. Waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ada ketetapannya. Waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ada ketetapannya, yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan tidak dibolehkan pada bulan-bulan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berlaku di dalam madhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa waktu mengerjakan haji itu ialah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai pada terbit fajar pada malam 10 bulan Dzulhijjah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku dari sejak Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah agama Islam datang, ketentuan-ketentuan itu tidak diubah, malahan diteruskan sebagaimana yang berlaku. Jadi sejarah haji ini sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam yang membangun, yang memugar yang namanya Ka'bah ini, akhirnya diteruskan ya hingga pada saat ini. Orang-orang yang sedang mengerjakan haji dilarang bersetubuh, mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, berolok-olok, bermegah-megah, bertengkar dan bermusuhan. Nah, ternyata ya bersetubuh, nah, itu pun ada aturannya ya, kapan itu dibolehkan dan kapan di tanah suci itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus belajar manasik haji supaya kita tahu mana-mana yang dianjurkan dan mana-mana yang dilarang. Semua perhatian ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Jadi seluruh ya ucap, hati, pikir, perbuatan kita itu difokuskan untuk yaitu senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan semata ya. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridhaan Allah dan selalu mengingatnya. Apa saja kebaikan yang dikerjakan seseorang muslim yang telah mengerjakan haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi balasan Allah itu kepada orang-orang
yang mau berbuat haji dan umroh itu tidak bisa kita nyatakan, Pak. Dari saking banyaknya ya karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita nggak mampu untuk mengatakan balasan-balasan yang diberikan Allah dibanding dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun kita pergi umroh dan pergi haji itu membutuhkan dana yang banyak, tapi Allah maha pembalas, Allah maha memberi balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Agar ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, maka setiap orang hendaklah membawa bekal yang cukup, lebih-lebih bekal makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yaitu bekal selama perjalanan dan mengerjakan haji di tanah suci, dan bekal untuk kembali sampai ke tempat masing-masing. Jadi semua ada bekalnya, ya, bekal secara dohir maupun bekal secara batin, sehat walafiat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia mengatakan ada di antara penduduk Yaman bila mereka pergi haji tidak membawa bekal yang cukup, mereka cukup bertawakal saja kepada Allah. Setelah mereka sampai di tanah suci, mereka akhirnya meminta-minta karena kehabisan bekal. Maka bekal yang paling baik ialah bertakwa, dan hendaklah membawa bekal yang cukup sehingga tidak sampai meminta-minta dan hidup terlunta-lunta. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya bepergian itu pasti membutuhkan bekal, ya. Jadi bekalnya termasuk kita harus rajin, D, doa, U, usaha, I, iman, Islam, ihsan, terus istiqomah, terus T-nya adalah takwa, tawakal. Nah, disingkat dengan duit itu, ya. Jadi itu bekal. Kita harus berusaha sehingga nanti kalau orang itu membawa bekal pasti dia bisa memberi, bukan meminta. Karena orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allah mengingatkan agar ibadah haji itu dikerjakan dengan penuh takwa kepada Allah, dengan mengerjakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan begitu akan dapat dicapai kebahagiaan dan keberuntungan yang penuh dengan ridho dan rahmat ilahi. Jadi mari kita dalam hidup ini bercita-cita menyempurnakan rukun Islam kita, ya, syahadatnya disempurnakan, sholatnya disempurnakan, zakatnya disempurnakan, puasanya disempurnakan, dan hajinya dilaksanakan. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.